Di project kali ini kita akan membuat sebuah kabinet yang akan dikombinasikan dengan rak. Dia akan difungsikan untuk menyimpan segala perintilan dan alat tempurnya ibu-ibu. Nah, si kabinet nanti dia akan digunakan untuk menyimpan dispenser supaya dia terhindar dari para toddler. Yang pertama, untuk mengantisipasi mengenai air panasnya supaya lebih aman. Dan yang kedua, untuk menghindari si para toddler yang suka mencetin air keran hingga airnya bleber-bleber. Nah, untuk raknya nanti dia akan difungsikan untuk menyimpan microwave, rice cooker, air fryer, blender, mixer, dan segala ar-ar yang lainnya. Oke? Tanpa basa-basi, langsung eksekusi. Ini bahan untuk tatakan dispenser dan juga untuk tatakan alat-alat yang lainnya. Nah, untuk tatakan dispensernya nanti di bawahnya itu masih akan ada storage atau penyimpanan. Jadi kita bikin alas bawahnya juga, yaitu ukuran 40 dikali 38. Jadi kita butuhnya 2 lembar. Dan juga untuk tatakan alat yang lain seperti microwave dan teman-temannya itu kita ukuran 40 dikali 61 sebanyak 3 lembar. Setelah selesai memotong papannya, selanjutnya kita akan memotong untuk lapisan dari papannya. Di sini kita menggunakan 2 bahan, yaitu PVC sheet dan juga HPL. Nah, untuk PVC sheet ini nanti dia akan digunakan melapisi bagian dalam kabinet yang dia tidak bersentuhan langsung atau bergesekan dengan alatnya, seperti yang bagian kabinet untuk dispenser. Kita cukup menggunakan PVC sheet aja. Nanti untuk yang bagian microwave, rice cooker itu kan dia akan terkena suhu panas ya atau uap, jadi kita menggunakan lapisan HPL supaya dia lebih kuat, karena kalau PVC sheet dia terkena panas itu akan kayak melepuh gitu, jadi jelek. Nah, untuk proses potongnya sendiri, potong PVC sheet kita cukup menggunakan cutter yang biasa ini. Kalau untuk potong HPL nya kita menggunakan cutter yang khusus untuk HPL.
Untuk mempermudah kita dalam proses menempel HPL ke papannya, kita usahakan untuk pemotongan HPL atau PVC sheet-nya kita lebihkan 1-2 cm dari ukuran papannya. Contoh, kita punya papan dengan ukuran 40 dikali 120 cm, maka kita potong HPL atau PVC sheet-nya dengan ukuran 42 dikali 122 cm, supaya nanti kalau kita nempel terus agak menceng atau geser sedikit gitu, masih dipastikan semua papan terlapisi dengan aman. Setelah pelapisan bagian dalamnya selesai, kita bisa lanjut untuk mulai merakit kabinetnya. Nah, nanti baru akan dilanjut untuk pemasangan atau lapisan luarnya setelah proses sekrup menyekrupnya selesai.
Nah, ini nanti yang akan jadi tempat dispensernya. Dia nanti akan berdiri di sini. Tinggal nanti kita kasih rel untuk keluar masuknya dispenser di sini, baru dipasang tutupnya. Setelah ini kita lanjut untuk pasang rak, merakit rak yang sebelah sini untuk tempat microwave, rice cooker, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah kabinet yang satunya lagi. Di sini dia juga ada penyimpanan. Terus di atas nanti ini sebagai tempat untuk menaruh microwave. Dan di atas nanti akan ada satu rak lagi yang untuk tempat rice cooker dan juga air fryer. Terus di sini kita pakai papan ini sebagai alat bantu untuk menggabungkan dua kabinet ini, supaya mempermudah dalam proses penyekrupan, karena nanti si papan yang ini harus sejajar dengan papan ini supaya sekrupnya tidak berbenturan. Jadi kita pakai alat bantu si papan ini. Seperti ini setelah dijadikan satu. Selanjutnya kita akan pasang untuk tutup bagian atasnya dan juga tutup bagian belakangnya. Selain pakai cutter khusus untuk memotong HPL, ini saya punya alat namanya Farotech yang memudahkan kita untuk memotong lembaran HPL yang masih utuh. Nah, biasanya saya kalau potong HPL kan pakai cutter, terus pakai alat bantu mistar dan kayu untuk memudahkan pemotongan. Kalau pakai alat ini,
dia nggak usah seperti itu lagi, seperti yang sudah saya lakukan tadi. Nah, selain itu, ini alatnya juga berfungsi untuk memudahkan kita trimming sisa HPL setelah kita tempelkan. Biasanya kan pakai kikil. Nah, kalau pakai ini dia akan lebih cepat prosesnya dan juga hasilnya lebih rapi. Mau tahu hasilnya seperti apa? Kita pasang dulu HPL-nya. Proses trimmingnya sendiri, usahakan lemnya sudah kering terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai dia kering, baru kita rapikan pakai si Varotek ini. Karena kalau dia masih basah, nanti lemnya itu bisa menempel di pisau dan itu akan menyebabkan pisaunya tumpul. Nah, kalau sudah kering, aman. Hasilnya lebih cepat dan lebih rapi daripada menggunakan kikir. Seperti ini hasilnya setelah kita lapisi bagian luar dan bagian dalamnya, dan juga setelah kita isi untuk setiap pertemuan HPL-nya dengan dempul kayu. Nah, kenapa diisi? Karena kalau nggak diisi dia itu kayak ada gap gitu loh, sedikit seperti rambut sih, tapi warnanya hitam jadi jelek. Makanya kita isi untuk setiap pertemuan sudutnya yang bagian dalam ini dengan dempul kayu. Nah, pertamanya kita itu pakai tusir, ternyata hasilnya jelek. Terus habis itu kita coba pakai silat, dia itu bagus sih hasilnya, cuman proses pembersihannya itu susah, jadi kayak malah jelek juga. Nah, akhirnya kita coba pakai dempul kayu yang warna putih. Nah, ternyata dia cocok, membersihkannya juga mudah, terus dia nggak ikut gitu loh, kalau misalnya kita bersihin itu dia masih utuh di situ. Nah, kalau pakai silan, dia itu kemarin kalau kita bersihin silannya itu ikut, jadi kayak masih kelihatan lagi seperti itu. Setelah ini kita akan pasang untuk pintunya. Nah, pintunya sendiri karena kemarin sudah gelap, ini sudah saya lapisi, tapi nggak saya videokan karena nanti videonya itu kayak pecah gitu loh, jelek. Nah, ini nanti kita tinggal pasang, kita pasang engselnya, terus kita pasang di kabinetnya. Baru setelah itu kita akan pasang lacinya dan juga satu rak lagi yang di tengah sini. Setelah pintunya terpasang, lanjut kita akan memasang lacinya. Proses finishing bagian pertemuan tepi HPL yang luar ini kita menggunakan proses tusir yang berbahan dasar resin. Nanti dia itu resinnya akan dicampur dengan si paut ini, terus dikasih hardangannya pakai katalis, dan juga diberikan pigmen warna sesuai yang kita butuhkan. Nah, kalian bisa mendapatkan bahan-bahan ini di toko kimia terdekat kalian ya teman-teman. Untuk harganya sendiri, si resin ini 1 kilonya itu sekitar 38.000. Terus untuk tautnya dia per 500 gram itu 19.000. Kalau untuk katalisnya ini biasanya dia sudah satu paket dengan pembelian resin. Tapi kalau mau beli terpisah itu dia sekitar
15.000 per 100 gramnya. Nah, untuk pigmen warnanya ini sendiri, dia itu harganya sekitar 7.000 per satu botol atau per satu warna ini. Jadi, mari kita finishing. Seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi di sini ada kabinet dan juga rak. Kabinetnya ini sendiri kita gunakan untuk menyimpan dispenser, dimana para bocil-bocil itu sudah tidak akan bisa menemukan lagi di manakah keran air yang biasa kita mainkan itu. Nah, dia sudah aman karena ada tutupnya. Nah, untuk kabinet ini sendiri, dia dimensinya dari depan ke belakang itu lebarnya 40 cm. Terus untuk tinggi daripada dispensernya ini, ruangannya 90 cm tingginya. Dia sudah cukup untuk menyimpan dispenser seukuran ini. Dan juga di bawahnya dia ada storage atau penyimpanan untuk menyimpan botol, gelas, dan teman-temannya. Nah, untuk rak bagian rice cooker dan air fryer ini kita ukurannya menyesuaikan dua alat ini, dan ternyata satu papan plywood atau multiplex itu kan lebarnya 122. Nah, dia dibagi dua itu cukup teman-teman, dengan ukuran 61 cm dia sudah bisa menampung dua alat ini. Dan juga di bawahnya ini untuk microwave saya punya yang ukuran 38 liter, dia juga masuk dengan ukuran 61 cm. Terus di bawahnya masih ada storage lagi yang bisa digunakan untuk menyimpan blender, chopper, terus mixer, dan juga peralatan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton setiap prosesnya dari awal sampai akhir. Setiap video yang kami buat adalah hasil dari passion dan juga kerja keras, dengan harapan dapat menginspirasi banyak orang di luar sana untuk terus berkarya. Kalau kalian suka dengan konten channel Kasbi Studio ini dan kalian ingin mendukung perjalanan kami, kalian bisa melakukan donasi melalui link yang ada di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi. Bantuan kalian akan sangat membantu kami untuk membuat konten yang lebih berkualitas, mencoba alat-alat baru, dan juga membuat project yang lebih keren. Tapi tenang saja, dukungan dan support tidak melulu soal donasi. Dengan kalian menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share, itu sudah sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih untuk semua support dan dukungan yang telah kalian berikan. Mari terus berkarya dan tumbuh bersama.